96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai sahabat Gemilang, ketemu lagi barengan Kalista Hapsari yang kali ini menemani Anda masih ya di 8.12 Semangati Harimu. Tapi untuk season kali ini ada yang berbeda nih sahabat Gemilang. Kalista kedatangan dari teman-teman TPQ Baitur Rahman yang berada di Salam Kanci, Bandungan, Kabupaten Magelang. Anda penasaran seperti apa wajah-wajah dari anak-anak dari TPQ Baitur Rahman ini sendiri? Langsung aja yuk kita berkenalan. Halo, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Oke, boleh disapa deh sahabat Gemilang semuanya nih. Halo, ayo. Halo sahabat Gemilang. Oke, baik. Dan di sini Kalista tentunya bersama dengan Ibu Yuni selaku pengasuh dari TPQ Baitur Rahman. Selamat pagi menjelang siang Ibu Yuni. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Oke, baik. Lalu juga ada Bapak Edi Susilo selaku pengasuh juga ya Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Oke, kita ngobrol sebentar nih sama Ibu Yuni dan juga Pak Edi. Sebenarnya TPQ Baitur Rahman ini kapan didirikan sih? Terus kenapa terbesit pengen mendirikan TPQ Baitur Rahman ini sendiri? Monggo. Ya dulu. Terima kasih. TPQ Baitur Rahman itu berdirinya sebenarnya sudah lama sekali. Oh, udah bahkan lama. sebelum saya lahir, insya Allah sudah ada itu TPQ Baitur Rahman. Jadi udah lama banget ya Bapak? Termasuk saya waktu kecil ngajinya juga di TPQ ini. Di TPQ Baitur Rahman. Untuk pengasuhnya sudah berregenerasi, sudah ganti-ganti mulai bapak, mulai sesepuh-sesepuh di Dusun Salam 1. Jadi kalau kami masuk di TPQ Baitur Rahman, kebetulan waktu itu pengasuhnya Bapak Muhammad Rum. Bapak Muhrum itu sama Ibu tindak haji tahun 2017. Kemudian ketika tindak haji pengasuhnya kosong. Kemudian kami masuk tahun 2017 sama istri Bu Yuni. Alhamdulillah sampai sekarang kita jadi pengasuh di situ. Oke, jadi TPQ Baitur Rahman ini sendiri udah turun temurun ya Bapak? Sudah turun temurun. Oke, untuk visi dan misinya atau kurikulum yang dipakai dalam pembelajar di TPQ Baitur Rahman ini sendiri, ini seperti apa Bapak? Ayo Bu Yun, gantian. Oke, monggo. Silakan Bu Yuni. Terima kasih. Untuk kurikulumnya kita ada materi tahsin, tahfidz, kemudian ada sirah juga. Jadi bercerita tentang sejarah Nabi dan para sahabatnya gitu. Kemudian juga ada kita sering berdiskusi gitu. Berdiskusi dengan anak-anak. Dihubungkan dengan pelajaran mereka yang pasti dibikin asik begitu ya. Jadi visi misi kita intinya adalah bagaimana membuat anak itu bisa dekat dengan Al-Quran, bisa memiliki perilaku akhlak yang baik, yang mulia seperti itu. Oke, untuk metode pembelajarannya sendiri ini seperti apa? Boleh dijelaskan atau boleh diceritakan nih kepada sahabat Gemilang semua? Monggo Ibu. Baik, untuk kita pembelajarannya kalau di awal itu nanti kita ada menghafal doa, kemudian menghafal surat-surat pendek. Kita mulai di juz 30, kita mulai dari surat An-Naba. Nah, itu kita modelnya talaki gitu ya. Jadi karena santri TPQ Baitur Rahman itu umurnya sangat perbedaannya variatif sekali gitu. Jadi ada dari yang belum sekolah gitu ya. Jadi ada yang lebih kecil-kecil lagi dari adik-adik yang datang hari ini sampai lulus SMA masih. Ya, ada yang sudah lulus SMA masih tidak bosen begitu datang ke TPQ Baitur Rahman gitu. Maka kami dalam waktu
dari ba'da maghrib sampai isya saja itu harus bisa melayani semua usia gitu. Jadi kita di awal itu pakai model talaki, baru nanti untuk hafalan itu one day one ayat. Jadi satu hari kita menambah satu ayat, kita ulang-ulang. Kemudian baru nanti masuk ke tahsin gitu ya. Jadi kita belajar satu-satu, anak-anak antri gitu. Yang pertama diselesaikan dulu yang masih di Iqra. Kita pakai Iqra. Oke. Iqra. Yang selesai Iqra nanti yang kecil-kecil udah pulang. Nah, baru yang gede-gede nanti Al-Qur'an itu bersama-sama kita tahsin gitu. Kemudian juga membaca artinya gitu. Jadi di situ ketika membaca artinya maka akan terjadi diskusi yang luar biasa, dan anak-anak itu sering ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar ekspektasi kita gitu ternyata gitu ya. Dan ternyata nggak ada habis-habisnya temanya ketika kita membaca Al-Qur'an. Oh, jadi ini pembelajarannya habis maghrib ya, nggak sebelum ya? Biasanya kan ada yang sebelum nih, Bu. Iya, kebetulan saya dan Pak Edi kalau siang tidak di rumah gitu. Jadi klik begitu. Sejak dulu itu kok pembelajarannya ba'da maghrib, jadi kami berdua juga berani untuk waktu itu matur kepada Pak Muhrum dan Ibu gitu. Ketika beliau tindak haji, bagaimana kalau kami yang menggantikan beliau mengajar, karena ba'da maghrib biasanya kami sudah di rumah gitu. Oke, nah ini Kalista dan Sobat Gemilang tentunya penasaran nih seperti apa sih, kan mau penampilan ya ini adik-adik ya? Iya. Mana nih suaranya? Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Oke, ada penampilan nih dari adik-adik juga ya Bu ya. Monggo untuk waktu dan tempat Kalista serahkan. Terima kasih. Terima kasih. Sapa sahabat Gemilang. Hai sahabat Gemilang, Assalamualaikum. Ini kami perwakilan dari TPQ Baitur Rahman. Tidak bisa kesini semua karena kalau pagi masih banyak yang punya aktivitas masing-masing. Ini sekitar 1/4 dari jumlah peserta pengajian TPQ Baitur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wali syafaatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bin Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Ya Allah, limpahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman yang baik
Amin. Quran surat Mau baca surat apa? Mau baca surat apa? Al-Ghasyiyah. Oh ya. Quran surah Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka Haditsul Ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha lagiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Satu lagi belum? Quran surat Al-A'la, Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ya. Quran surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. lakum dinukum Kum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Oke, baik, itu dia penampilan dari adik-adik TPQ Baitur Rahman yang berada di Dusun Salam Kanci 1 Bandungan Kabupaten Magelang. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, Sobat Gemilang, tetap di sini dulu, kita break sejenak. Untuk kalian jangan kemana-mana, so pastikan tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Ngelaras ya mam, anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh mams, kalau nggak dikasih handphone mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh mams, tapi ingat penggunaan gadget berlebih utamanya pada anak usia dini punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian
pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Ah elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Ngelaras ya, Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh, Mams, kalau nggak dikasih handphone, mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh, Mams. Tapi ingat, penggunaan gadget berlebih, utamanya pada anak usia dini, punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi, ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan, sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Ah elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Ngelaras ya, Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh, Mams, kalau nggak dikasih handphone, mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh, Mams. Tapi ingat, penggunaan gadget berlebih, utamanya pada anak usia dini, punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi, ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan, sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Ah elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Bu Lurah, monggo, pinarak Bu Lurah. Gini Bu, kok udah lama nggak ke posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah ibu. Nyun sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke posyandu. Pripun toh Bu? Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil, dan calon pengantin. Oh alah, memangnya kenapa toh Bu? Gini loh Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Mari bersama mencegah stunting dengan memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke posyandu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan didukung oleh Radio Gemilang. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hai Bun, ayo sini gabung.
Hai. Iya, Bun. Hai, Bilkis juga ikut toh. Main sana sama teman-teman. Dari tadi sudah ditunggu teman-temannya loh. Loh, anakmu masih belum sembuh batuknya, Bun? Iya nih, Bun. Padahal udah minum obat. Tapi batuknya belum mereda juga. Duh, jangan didiemin aja, Bun. Langsung diperiksakan lagi ke dokter ya. Takutnya anak kamu kena TB. Setiap orang tua pasti ingin anaknya sehat. Salah satunya bebas dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit tuberkulosis atau flek paru-paru merupakan masalah kesehatan di dunia. Dan saat ini, Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara penderita TBC terbanyak setelah India. Bagi penderita TBC, yuk rajin melakukan pemeriksaan dan segera obati sampai sembuh. Perlu diketahui bahwa penyakit ini berbahaya karena merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan dan umumnya menyerang pada kesehatan anak. Cermati gejala TB pada anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. 812 Gemilang FM. Oke, sahabat Gemilang, masih terus barengan Kalistop Seri yang kali ini menemani Anda tentu di 812 Semangati Harimu, dan masih juga bersama tamu kita yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Halo adik-adik dari TPQ Baitur Rahman, selamat pagi dan masih semangat ya. Mana nih suaranya, kok nggak kedengeran nih? Kurang kenceng ternyata suaranya. Nggak denger Kalista. Ayo, mana nih suaranya? Selamat pagi. Yeay, masih semangat ya adik-adik? Masih. Mana nih? Mana suaranya? Suaranya mana? Ini yang cowok-cowok kok ngelentruk. Ayo. Semangat gak nih yang adik-adik cowok nih? Semangat. Mana semangatnya? Yeay, mana senyumnya ayo? Ayo ketawa dong. Oke, sahabat Gemilang, Kalista masih bersama dengan adik-adik dan juga Bapak Ibu dari TPQ Baitur Rahman yang berada di Dusun Salam Kanci 1, Bandungan, Kabupaten Magelang. Masih juga bersama Ibu Yuni dan juga Bapak Edi Susilo selaku pengasuh. Ibu dan Bapak masih semangat juga ya, Pak? Semangat. Iya dong. Oke, kalau saya mau tanya lagi nih, Bu. Pengajar yang mengajari dari adik-adik di TPQ Baitur Rahman ini sendiri, ini dari mana sih, Bu? Iya, baik. Kami dari dekat-dekat situ saja. Jadi ada santri kami itu dari Dusun Salam 1 mayoritas, kemudian ada yang dari Dusun Salam 2. Ada juga yang dari Dusun Bolong namanya gitu. 3 dusun itu. Ada berapa aja Ibu? 40-an anak. Oh, 40 anak. Wah, banyak banget ya. Ya, yang mengajar itu ada kami berdua dibantu sama yang sudah besar-besar. Jadi kalau yang sudah SMA itu nanti ikut mengajar. Ada yang masih Iqra di jilid 1, 2, 3 begitu. Selama ini ada kesulitan nggak Ibu, Bapak dalam menjadi pengajar di TPQ Baitur Rahman ini sendiri? Monggo dari Bapak, monggo. Ya, alhamdulillah dari awalan niat Bismillah kita mengabdikan diri dan juga kita melanjutkan ini dulu alma mater saya gitu. Di situ pasang surut tentunya akan ada di situ. Tapi alhamdulillah Allah memberi kekuatan, jadi walaupun capek-capek pulang dari kerja gitu, ketika ketemu anak walaupun di situ rame gitu, alhamdulillah tetap rasanya tetap seneng gitu ketemu anak-anak. Dan alhamdulillah seiring waktu TPQ ini
semakin banyak, semakin berkembang, dan juga dari sisi materi, terutama hafalan bagi anak-anak. Kalau dulu mungkin hafalannya dari ayat-ayat pendek, surat pendek dari An-Nas, Al-Falaq. Kemudian kita karena di sekolah seringnya sudah mulainya dari situ. Kita dari TPQ mulainya dari juz 30, dari surat yang panjang dari An-Naba, kita ambil dari situ. Alhamdulillah kalau yang sudah mulai masuk SMA itu hafalannya sudah hampir juz 30 hampir hafal semua, hampir selesai gitu. Oke, baik. Itu dari Bapak ya. Kalau dari Ibu Yuni sendiri seperti apa Ibu? Monggo. Ya. Untuk kendala insya Allah relatif tidak ada ya, paling kalau waktu saya sebenarnya ketika kami harus keluar kota misalnya gitu, pokoknya salah satu di antara saya atau Pak Edi harus ada begitu. Ya, seperti itu. Kalau ada salah satu insya Allah bisa jalan normal gitu, dan alhamdulillah sekarang karena ada yang gede-gede itu bisa membantu, adik-adiknya tambah banyak tapi relatif bisa terlayani semuanya begitu. Hafalannya, ngajinya, gitu. Ini kalau ditutup. Ibu menanggapi keberagaman dari adik-adik nih, kan kadang kalau anak-anak itu kan moodnya susah gitu ya. Nah itu seperti apa sih Ibu? Boleh diceritakan, monggo. Iya, baik. Jadi karena kalau anak-anak memang konsentrasinya cuma sebentar ya, gitu. Jadi tadi kita sudah tampilkan bagaimana mereka mengawali pembelajaran itu dengan berdoa. Doanya tadi selain dibacakan lafal Arabnya juga terjemahnya, karena biar apa? Biar anak-anak ngerti apa sih sebenarnya yang mereka baca itu, begitu. Kemudian kita mengulang hafalan. Nah seperti itu, terus nanti mereka suruh milih gitu, milih mengajinya sama siapa, sama Bu Yuni, Pak Edi, atau sama Mbak siapa gitu, menunjuk gitu. Jadi mereka sudah apa ya, ngeblendnya sama siapa gitu. Jadi relatif ya selama ini. Kadang-kadang juga ada yang nangis gitu ya, itu biasa sekali. Tadi juga Mbak Kalista bisa melihat ya, ada yang suaranya kecil banget karena nggak nyaman dia gitu. Kemudian ya seperti itu. Nanti ketika ada yang kelihatannya nggak nyaman, saya mendekat begitu. Saya mendekat, bikin dia lebih nyaman dan seterusnya. Kadang-kadang juga ada yang berkelahi gitu. Tapi ya seperti itu sebenarnya anak-anak ketika berkelahi itu kan karena mereka akrab ya, gitu. Sebentar lagi juga mereka akan main bareng lagi seperti itu. Jadi nanti kami damaikan biasanya kalau berkelahi ada apa, ditanya dua-duanya gitu ya. Teman-temannya juga biasanya itu gitu, yang itu gini, itu duluan dan seterusnya. Nah itu memberikan pembelajaran kepada anak-anak bagaimana kita harus rukun sama temennya gitu. Nanti kalau sudah ada yang nangis, saya bilang ya boleh nangis, tapi sebentar aja nangisnya gitu. Jangan lama-lama ya, kalau sudah nangisnya selesai baru kami minta untuk salaman sekarang, saling memaafkan. Seperti itu. Itu kadang-kadang terjadi juga, tapi alhamdulillah bisa selesai. Namanya juga anak-anak ya Bu ya, harus sabar itu pastinya. Ada tambahan mungkin dari Bapak Edi, monggo. Sedikit tambahan ya, karena memang dari karakter anak-anak itu kan mempunyai yang sangat beragam, tapi di satu sisi mereka itu kejernihan pemikiran itu masih luar biasa kalau anak. Walaupun dengan tidak bisa anteng gitu, tapi hafalannya itu nyantel gitu. Kayaknya nggak memperhatikan, tapi ketika setelah itu bisa hafal sendiri. Bahkan sambil mungkin dia setelah di luar kegiatan ngaji itu sambil main sepedaan itu masih menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an yang kita sampaikan tadi malam gitu. Padahal waktu disampaikan nggak memperhatikan, kayaknya nggak memperhatikan. Nah, itu memang sifat anak seperti itu. Kadang ya semakin kita banyak mengenal anak-anak dengan berbagai karakter gitu, alhamdulillah bisa semakin memahami, dan insya Allah ya itu memang sifat anak, dia banyak bergeraknya kayak gitu. Tapi ketika insya Allah kita bagaimana bisa mendekati mereka, alhamdulillah apa yang kita sampaikan bisa masuk ke mereka.
Oke, baik. Oke, kalau untuk metode pengajaran sendiri boleh dicontohkan nih, Bu. Ini Ya, untuk waktu dan tempat, Kalista persilahkan. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Kalista. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Bu Yun. Ya, sekarang kita mau menghafal doa ya. Menghafal doa dulu. Hafal doa ya. Deket Menghafalin doa apa ya? Kita mau menghafal doa masuk masjid. Doa apa? Doa masuk masjid. Nah, masuk masjid, masuk musola gitu ya. Biar kita dapat pahala ya. Kita sebelum masuk tuh berdoa dulu. Ada yang sudah hafal belum? Ada yang sudah hafal? Belum. Kalau begitu kita menghafal bersama-sama ya. Doa apa? Masuk masjid. Mana suaranya doa apa? Masuk masjid. Oke, doa masuk masjid ya. Oke, Bu Yuni baca dulu ya. Adik-adik memperhatikan ya. Lihat Bu Yuni. Lihat Bu Yuni, lihat Bu Yuni. Kita mau menghafal doa masuk masjid ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dengerin dulu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, lihat Bu Yuni. Ya, itu lihat Bu Yuni. Halo, lihat Bu Yuni. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, Mbak Hena. Ya. Oke, kita menghafalkan. Kita potong-potong dulu. Allahumma ftahli. Sampai situ dulu. Yuk, 1, 2, 3. Allahumma ftahli. Bagus lagi. Allahumma ftahli. Lagi. Allahumma ftahli. Bagus semuanya. Mbak Zalia belum ada suaranya. 1, 2, 3. Allahumma ftahli. Sekali lagi. Allahumma ftahli. Bagus. Abwaba. Lagi. Lagi. Sekali. Allahumma ftahli abwaba. Ayo digabung. 1, 2, 3. Allahumma ftahli abwaba. Lagi. Allahumma ftahli abwaba. Lagi. Allahumma ftahli abwaba. Sekali lagi. Allahumma ftahli abwaba. Mbak 1, 2, 3. Allahumma ftahli abwaba. Ayo Mas. 1, 2, 3. Allahumma ftahli abwaba. Sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma ftahli abwaba. Bagus. Yang terakhir. Rahmatik. Rahmatik. Nah, rahmatika, tapi kita matikan. Rahmatik. Rahmatik. Oke, lagi. Rahmatik. Rahmatik. Kita gabung ya. Siap digabung ya? Siap. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. 1, 2, 3. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lagi. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bagus lagi. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Yuk Mas 1, 2, 3. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ayo Mbak jangan kalah semangatnya. 1, 2, 3. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, bagus. Apa artinya? Artinya, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Yuk bersama-sama. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Amin. Amin. Alhamdulillah. Sekarang sudah tambah 1 hafalan doanya, yaitu doa apa?
Masuk masjid. Adik-adik kalau masuk masjid, kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Kanan. Kaki kanan dulu, bagus. Mana tangan kanannya? Tangan kanan. Tangan kanan, tangan kanan. Kanan ini. Ya, yang kanan yang kaki kirinya, kaki kiri. Tangan kanan, kaki kanannya berarti sama sebelahnya sama ya. Ini jenis yang masuk kaki yang kanan dulu ya. Nah, besok kita hafal doa keluar masjid besok lagi ya. Hari ini kita doa masuk masjid dulu. Nanti kalau adik-adik masuk masjid, masuk musola dibaca ya. Yuk dibaca sekali lagi doa masuk masjid. 1, 2, 3. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Amin. Terus yang masuk kaki kanan dulu. Alhamdulillah. Nanti di masjid boleh lari-lari enggak? Enggak. Kalau sudah sholat boleh ngobrol-ngobrol enggak? Enggak. Dia manteng ya. Ngikutin imamnya. Oke? Ya. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Jadi untuk metode pengajarannya itu menggunakan metode pengulangan ya Ibu. Iya, jadi biar ingat dan pasnya biar hafal ya Ibu ya. Oke, baik. Tepuk tangan buat adik-adik TPQ dari Baitur Rahman. Oke, kita break sejenak Bapak Edi dan juga Ibu Yuni. Untuk ada Sobat Gemilang, tetap bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ngelaras ya Mam, anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh Mams, kalau nggak dikasih handphone mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh Mams, tapi ingat penggunaan gadget berlebih utamanya pada anak usia dini punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Ah elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Bu Lurah, monggo, pinarak Bu Lurah. Gini Bu, kok udah lama nggak ke posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah Ibu. Yen sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke posyandu. Pripun toh Bu? Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil, dan calon pengantin. Oh alah, memangnya kenapa toh Bu? Gini loh Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Mari bersama mencegah stunting dengan memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke posyandu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan didukung oleh Radio Gemilang. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi.
Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hai Bun, ayo sini gabung. Hai, iya Bun. Hai, Bilkis juga ikut toh. Main sana sama teman-teman. Dari tadi sudah ditunggu teman-temannya loh. Loh, anakmu masih belum sembuh batuknya, Bun? Iya nih Bun, padahal udah minum obat, tapi batuknya belum mereda juga. Duh, jangan didiemin aja Bun. Langsung diperiksakan lagi ke dokter ya. Takutnya anak kamu kena TB. Setiap orang tua pasti ingin anaknya sehat. Salah satunya bebas dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit tuberkulosis atau flek paru-paru merupakan masalah kesehatan di dunia. Dan saat ini, Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara penderita TBC terbanyak setelah India. Bagi penderita TBC, yuk rajin melakukan pemeriksaan dan segera obati sampai sembuh. Perlu diketahui bahwa penyakit ini berbahaya karena merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan dan umumnya menyerang pada kesehatan anak. Cermati gejala TB pada anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. 812 Gemilang FM. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Pesari yang kali ini menemani Anda di 812 Semangati Harimu. Dan masih juga Kalista kedatangan tamu dari TPQ Baitur Rahman, Dusun Salam Kancing 1, Bandungan, Kabupaten Magelang. Dan untuk season kali ini, adik-adiknya sudah pada main. Dan sekarang kita bertemu dengan para orang tua wali murid dari TPQ Baitur Rahman yang berada di Dusun Salam Kanci ini sendiri. Dan masih juga bersama Ibu Yuni dan Bapak Edi Susilo selaku pengasuh. Halo, selamat siang dan assalamualaikum para ibu wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Oke, tadi kan penampilan dari anak-anak udah nih Ibu dan juga Bapak ya. Sekarang para orang tuanya nih. Gak mau kalah. Gak mau kalah ya. Oke, langsung aja. Ini boleh kenalan dulu dari walinya, monggo. Perkenalkan, namanya Hesti, wali murid dari Hena. Oke. Saya Jana. Oh iya. Saya Jana. Yes. Ya, maaf. Ya, saya Jana. Wali murid dari CEO. Oke, selanjutnya. Saya Feni, wali murid dari Afrin. Saya Resa, wali murid dari Nazwa. Oke, baik. Tadi semuanya anak-anaknya ikut di TPQ ini sendiri ya Ibu. Oke, Kalista mau kasih pertanyaan nih. Tapi kita santai aja ya ibu-ibu. Jangan deg-degan. Ini bukan soal ujian. Gampang-gampang aja. Iya boleh. Oke, dari anak-anaknya itu waktu diajarkan di TPQ, diikutkan di TPQ Baitur Rahman ini sendiri dari umur berapa sih? Monggo. Kalau untuk Hena sih dari umur 3 tahun sudah masuk di TPQ Baitur Rahman. Oke. Kalau Jeo 2 tahun. 2 tahun. Ya, wow. Kebetulan ini sepupuan sama Hena. Hena ikut ngaji, dia ikutan. Oke. Kalau Ibu monggo. Kalau Afrin meskipun rumahnya dekat tapi kok beraninya baru 3 tahun. Oh, 3 tahun.
sebelah musola. Ya, tapi baru 3 tahun ikut TPQ. Kenapa itu? Kok baru 3 tahun? Iya tadi jadi pas 2 tahun masih kadang ikut, kadang Oh gitu. Itu baru 3 tahun. Oke, baik. Selanjutnya. Kalau untuk Nazwa kurang lebih 4 tahunan baru masuk TPQ. Oke. Iya, beda gang. Pojok sendiri. Iya. Oke, boleh kasih alasan nggak kenapa di umur segitu baru dimasukkan dan kenapa juga dimasukkan ke TPQ Baitur Rahman, nggak ke TPQ yang lain nih? Monggo, boleh diceritain. Sebenarnya banyak ya, ada beberapa TPQ di Dusun Salam 1. Bahkan depan saya pun juga ada, depan rumah persis. Tapi nggak tahu kenapa kok cocoknya di Baitur Rahman di Pak Edi dan Bu Yuni ya. Nggak tahu kenapa, kayak cocok aja. Maksudnya kayak pembelajarannya lebih banyak. Kayak ada tahfiz, itu kan kayak salah satu yang apa ya, hafal Al-Quran itu kayak mimpi-mimpi orang tua, kayak buat bekal lah istilahnya buat besok. Jadi kayak lebih apa ya, lebih nyaman, lebih ini aja, lebih suka sama pembelajarannya. Ya itu pokoknya luar biasa. Oke, untuk selanjutnya Ibu, monggo bisa diceritakan kenapa nih dipilih TPQ dari Baitur Rahman sendiri? Ya, jadi tadi Pak Edi kan sudah cerita ya dari 2017 sudah mulai. Nah, itu kan saya sebelah rumah, jadi sering mendengar wah ini kok anak-anak kecil sudah hafal An-Naba, saya sendiri aja belum hafal gitu. Dan sedangkan anak saya baru masuk di tahun 2023 itu sudah suratnya udah bukan An-Naba lagi. Jadi ada rasa ingin, wah anak saya juga ingin saya masukkan ke TPQ tersebut agar hafal juga surat-suratnya begitu. Oke, kalau dari Ibu monggo. Ya, untuk Jo emang pertama itu karena dia ngikut sepupunya ya, tapi karena dia masih kecil itu kan saya terbiasa nganter. Kemudian saya jadi tahu dari bawah itu terdengar kayak gitu, hafalan-hafalan itu emang gimana ya, sama orang tua itu pasti kalau dengar anaknya hafalan pasti suka, pasti suka lah. Walaupun belum jelas lafalnya apa untuk umur segitu, tapi itu sudah bikin saya itu seneng gitu. Bangga jadi, ya. Iya. Yang kedua itu Pak Edi itu telaten sekali menurut saya. Jo itu salah satu muridnya Pak Edi, mungkin yang paling kecil ya Pak Edi ya. Dia itu kalau datang itu kalau nggak di bangku nggak mau. Dari 2 tahun itu sampai sekarang alhamdulillah udah lepas, udah mau. Dulu itu kalau nggak ada Pak Edi juga nggak mau ngaji. Iya, pulang lagi sama Bu Juni pun nggak mau ya, Bu, nggak mau. Daya tariknya iya, saya juga nggak tahu itu. Sampai anak kecil aja kayak gitu ya. Iya, ini tadi mobilnya Ibu ikut yang besar, suruh ikut saya juga nggak mau, maunya ke Pak Edi gitu. Iya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini ponakannya ya tadi. Ponakannya. Sebenarnya cerita sedikit sih, dulu tuh sebelum anak saya masuk tuh saya kecilnya juga di TPQ sama Baitur Rahman juga. Jadi kan sudah turun temurun ya. Jadi sudah tahu dulunya seperti apa gitu. Terus dulu tuh nggak mau, sekitar umur 3 tahun kan nggak mau lepas ya sama orang tua, jadi kan saya menunggu, otomatis saya tahu cara mengajarnya seperti apa, bacaannya apa yang dihafalkan. Saya juga belajar, saya belajar dari anaknya, kan dia menghafal, otomatis sebagai orang tua juga menghafal apa yang dihafalkan di TPQ seperti itu. Oke, nah gimana juga nih ibu-ibu menjelaskan kepada anak nih pentingnya mengaji. Jadi mereka tuh berangkat ke TPQ ini sendiri juga seneng tanpa ngerasa males nggak mau libur dulu hari ini dengan segala macam keriuhan anak kecil nih seperti apa? Monggo. Kalau untuk Nazwa kan saya kan 2 anak ngaji di TPQ semua, di Baitur Rahman semua, tapi yang satu kok nggak ikut. Cuma Nazwa aja. Kenapa itu juga? Apa ya, maksudnya untuk saat ini itu udah nggak disuruh ngaji pun udah tahu jam.
Maksudnya sholat, kadang sholat di musola langsung ngaji. Sore sama teman-temannya udah siap-siap kayak ampir-ampiran kalau di desa itu kan kayak wah ngaji ya. Kadang nggak disuruh udah pakai jilbab, sholat di musola langsung terusan ngaji kayak gitu. Udah nggak disuruh-suruh lagi. Alhamdulillah udah nggak yang ayel-ayelan ngaji harus ngaji, enggak. Alhamdulillah udah tahu, udah paham. Oke, sadar ya. Dan di sana mungkin ada kesenangan tersendiri ya untuk belajarnya. Jadi nggak kerasa kayak beban. Iya, banyak temennya juga. Jadi ya udah ambil-ambil itulah kalau anak desa itu kan banyak, jadi seru. Oke, ada tambahan mungkin? Monggo. Kalau dari anak saya memang karena rumahnya dekat dan teman ngajinya memang teman bermain. Jadi ketika adzan sudah bunyi gitu langsung udah siap-siap berangkat sendiri. Nanti di sana udah ketemu teman-temannya, sampai disuruh wudhu di rumah aja nggak maunya wudhu di sana bareng sama teman-teman. Jadi memang sudah klop gitu kalau di TPQ. Jadi semangat terus. Apalagi kalau satu hari nggak masuk kan nanti jadi ketinggalan satu ayat, setiap hari kan tambah satu ayat gitu. Oke, baik. Terus bisa diceritakan nggak ini ibu-ibu para wali tentang perubahan sikap atau kebiasaan yang mungkin terasa di rumah setelah anak itu mengikuti TPQ di Baitur Rahman ini sendiri? Monggo, ada perwakilan? Ya jelas kalau JO itu pasti perubahannya karena memang dari kecil, jadi saya lihatnya itu berkembangnya itu memang benar-benar gimana ya, anak yang belum bisa ngomong jelas ya kan, sampai sekarang udah alhamdulillah TK kecil, kemudian iya sudah jilid 3, alhamdulillah sudah jilid 3. Iya, saya juga waktu awal-awal itu memang mungkin karena memang usia ya, jadi lama gitu. Memang kayak penyesuaian dulu, tapi saya nggak apa-apa, saya mah seneng gitu biar bisa gitu kan. Kemudian sekarang juga ketika yaitu yang paling menonjol itu ketika adzan maghrib itu kita kan depan rumah itu biasanya main bareng gitu ya, anak-anak yang suka ngaji di situ juga di TPQ. Adzan maghrib pada pulang semua, ambil kalau cowok ya pakai bajunya, kalau cewek ya ambil kerudungnya, nanti langsung lari ke musola gitu. Jadi ya menurut saya itu sudah bagus lah untuk seusia JO. Oke, ada tambahan lagi mungkin? Oh ya, sedikit cerita ya. Jadi kan kalau Pak Edi pulang ke kantor kan sekitar jam 4 nah, nanti mobil sudah datang dari kejauhan tuh, anak-anak Pak Edi udah pulang. Tadi kok sudah mau mengaji padahal waktunya kan masih lama ya. Jadi rasa ngomong kalih Pak Edi keinginannya belajar tuh seperti itu kan. Excited seperti itu ya. Oke, baik. Lalu kira-kira apa nih pesan dari para ibu sendiri yang disampaikan untuk orang tua lain mungkin yang masih ragu atau sering meliburkan anaknya untuk alasan tugas sekolah biar mau ikut TPQ ini sendiri? Monggo dari ibu dulu. Menurut dari saya ya, jadi kalau misalkan sudah ngaji kok kadang nggak masuk, kadang tiba-tiba ada acara terus nggak usah masuk aja, belum ada acara langsung nggak usah masuk aja, itu nanti eman-eman gitu ilmunya. Jadi kan karena kalau diulang-ulang, kemarin sudah ngaji, nanti sekarang lupa, besok lupa gitu loh. Oke, jadi konsisten ya itu kuncinya kalau menghafal. Eman-eman saja, sayang sekali kalau misalkan tidak istiqomah, tidak konsisten gitu. Oke, ada tambahan lain mungkin dari ibu-ibu? Atau mungkin pesannya untuk orang tua yang ada di luar sana, mungkin sahabat Gemilang semua yang mungkin anaknya ini belum ikut atau belajar di TPQ untuk mengikuti TPQ. Mungkin atau di daerahnya saran buat gurunya juga bisa. Itu nanti Pak, belum. Monggo sarannya untuk orang tua yang ada di
Kabupaten Magelang yang anaknya belum mengikuti TPQ? Monggo. Menurut saya, nggih sahabat Gemilang semua ya, ibu-ibu yang punya anak kecil terutama jangan takut untuk memulai lebih awal. Kita tuh apa ya istilahnya ngarso kawruh nggih kan sama orang yang insya Allah amanah gitu. Kemudian juga telaten. Jadi jangan ragu untuk memasukkan anaknya walaupun umurnya berapa, insya Allah diterima kan Pak? Insya Allah. Iya itu aja. Oke, udah cukup? Ya cukup. Kalau kritiknya, nah ini Bapak untuk para pengajar ada enggak? Nah ada enggak? Kan bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Kalau enggak skip aja. Kritik, saran monggo. Semua kalau Iya. Insya Allah ada lah. Oh enggak ada, berarti kan bagus nih Bapak ya. Kami sebagai ibu dari anak-anak itu berdoa semoga sehat selalu gitu loh. Jadi sama Pak Edi kan ya setiap harinya rutinitasnya aja udah padat ya. Meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu buat anak-anak itu wah luar biasa. Oke, berarti ucapan terima kasih nih. Oke, baik, terima kasih untuk para ibu wali dari anak-anak yang diajarkan di TPQ Baitur Rahman ini sendiri. Untuk yang terakhir nih dari Bapak Edi Susilo dan Ibu Yuni untuk closing statement harapannya seperti apa? Monggo. Sama dulu aja. Soalnya kalau Bapak dulu nanti kepanjangan Bu. Jadi Ibu dulu, nanti panjangnya Bapak. Monggo. Alhamdulillah untuk semua orang tua yang menyimak acara pagi hari ini gitu ya. Insya Allah dengan anak-anak belajar di TPQ itu akan belajar banyak hal gitu ya. Kalau tadi sahabat Gemilang sudah dapat cerita itu bahwa di TPQ Baitur Rahman itu dari usia bahkan 2 tahun sudah ada yang datang gitu ya. Kemudian 3 tahun sudah mulai rutin seperti itu. Maka di sini ada pembelajaran untuk mereka lebih berani gitu ya. Lebih berani berinteraksi dengan orang lain. Ini penting banget untuk anak-anak gitu ya. Untuk kedepannya bagaimana melatih mereka lebih bisa mengembangkan bakat-bakatnya sejak dini gitu. Kemudian ya insya Allah memang banyak keajaiban yang akan dirasakan nanti ketika kita itu dekat dengan Al-Quran. Itu saja gitu ya. Jadi ya tadi harus semangat ya, semangat. Jangan hanya anaknya yang disemangati, tapi orang tua juga harus mengimbangi seperti itu. Dan alhamdulillah untuk TPQ Baitur Rahman ini ada majelis Quran untuk ibu-ibunya juga. Wow. Kita ada sampai saat ini ada 15 orang yang sudah rutin ikut setiap pekan sekali gitu. Kebetulan di hari Jumat biasanya. Kadang-kadang kalau di pekan tertentu itu ada yang tidak bisa digeser, tapi rata-rata yang hari Jumat sore. Waktu yang di situ hari Jumat sore itu kan waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa-doa gitu. Jadi insya Allah alhamdulillah dari ya ibu-ibunya juga belajar gitu. Belajar dari awal, kita mulai dari jilid 1 juga meskipun kita sudah tilawah Al-Quran gitu, tapi tetap ada tahsinnya dari jilid 1 dan seterusnya. Sekarang sampai jilid 4 ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yuni selaku pengasuh dari TPQ Baitur Rahman. Dari Bapak, monggo, Bapak Edi Susilo. Closing statement Bapak. Terima kasih dari sahabat Gemilang yang menyaksikan acara ini. Jadi pada hakikatnya kita itu belajar, hidup di dunia itu belajar dari mana saja, bahkan tidak sedikit kita itu mengambil pelajaran dari anak kecil gitu di situ. Justru anak kecil itu insya Allah karena mereka belum mempunyai dosa, di situ ada sebuah pembelajaran besar yang bisa kita ambil. Dan alhamdulillah saya khususnya di
diberikan amanah oleh Allah di lingkungan anak-anak kecil ini di sini sangat luar biasa. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil. Nah, mari kepada orang tua pada umumnya, monggo, ini anak kecil, generasi yang akan meneruskan kita. Jadi bagaimana generasi penerus ini semakin baik, lebih baik dari diri kita. Makanya jangan segan-segan bagaimana kita berupaya agar generasi ini menjadi lebih baik gitu. Jadi pesan untuk diri saya pribadi dan juga siapapun yang menyaksikan acara ini, generasi penerus ini mari kita jaga agar tumbuh semakin baik. Kurang lebihnya seperti itu. Tentunya kami dalam kegiatan ini khususnya banyak kekurangan, dan juga kami selaku pembina TPG bagi orang-orang tua yang menitipkan anak-anaknya di TPG tersebut, ketika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan juga tentunya doa dari orang tua kepada kami agar kami bisa amanah menjaganya dan diberikan yang terbaik, dan Allah senantiasa terus memberikan hidayahnya kepada kita semua untuk nantinya juga dikumpulkan di jannahnya Allah bersama-sama. Amin. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kita semua di sini, Bapak Ibu dan para wali, dan pastinya mengajar Al-Quran kepada anak-anak itu di tengah gempuran zaman digital ini bukanlah tugas yang mudah. Maka Kalista di sini mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para ibu guru dan bapak guru yang sabar membimbing, dan pastinya orang tua yang tetap istiqomah mendampingi. Dan semoga dari TPQ Baitur Rahman ini bisa melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman utama mereka. Terima kasih sudah hadir Ibu Yuni dan Bapak Edi Susilo selaku pengasuh dari TPQ Baitur Rahman yang berada di Dusun Salam Kanci 1 Bandungan Kabupaten Magelang, dan juga para wali, sehat selalu Ibu Bapak. Semoga kedepannya juga tambah sukses ya Ibu Bapak. Terima kasih Mbak Kalista. Oke, baik, dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Sari yang kali ini menemani Anda tentu di 8.12 Semangati Harimu. Edisi kali ini adalah kedatangan tamu dari TPQ Baitur Rahman. Kalista bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Dalam hidupku, kaulah satu panutanku. Kisah hidupmu menjadi teladan bagiku, untuk lebih kuat dan lebih sabar.